Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala khairil mursalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil kiamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus Masjid Al-Muhajirin yang mugi-mugi dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jajaran Kampung Quran, jajaran PRM dan PCM yang mugi-mugi Allah paringi kebaikan di dunia dan di akhirat. Jamaah pengajian rutin malam Rabu yang mugi-mugi dengan istiqomah kita, mugi-mugi dengan rawuhnya kita, kula jenengan sedaya mriki dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setiap derap langkah kita penggugur dosa kita, dan Allah jadikan peningkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan tanpa sebab, Pak. Allah hadirkan kita, Allah lahirkan kita dari perut ibunda kita bukan tanpa tujuan. Yang sering kita dengar, bahkan hari ini kita tahu, Pak, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Leres. Seperti yang kita hafal dari kecil dulu, ayatnya di surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita perhatikan itu liya'buduni, liya'buduna apa liya'budunu, Pak? Gampangnya liya'budun wis mandek sukun, Pak. Lek gampangnya kados niku. Tapi kalau jenengan perhatikan di situ itu pakai kasroh. Ternyata itu ada makhdhufnya. Makhdhuf itu hurufnya itu dihilangkan. Aslinya itu liya'buduni, ni itu artinya menyembah kepadaku. Tapi makhdhuf dihilangkan, kemudian tinggal kasrohnya. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Para ahli tafsir mengatakan liya'buduni itu liya'budun. Beliau mengatakan ya'budun itu beribadah. Tetapi para ahli tafsir mengatakan liya'budun itu artinya liwahiduni. Liwahiduni itu untuk mentauhidkan, untuk mengesakan. Artinya apa? Ibadah yang paling agung
ibadah yang paling tinggi adalah ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ibadah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu syariatnya berbeda-beda. Mungkin kalau kita hari ini sholat bentuknya seperti yang kita kerjakan seperti biasanya, mungkin di zaman-zaman Nabi terdahulu sholatnya tidak sama. Termasuk puasa yang kita ketahui, Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 harinya dia berbuka. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini Nabi Daud, Pak. Termasuk bagaimana ta'zim, termasuk orang Yahudi niki, Pak. Kalau najis mboten dicuci tapi disobek bajunya. Ini syariat yang berbeda. Tapi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang tidak pernah berbeda itu namung setunggal. Napa? Tidak pernah berbeda adalah bahwasanya syariat yang pasti sama itu adalah mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Makanya Allah tegaskan, Pak, kepada kita, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap umat itu, Pak, seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Maka yang kita imani ada 25. Tetapi Pak, kalau kita lihat berita Israiliyat itu informasi yang datangnya dari kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur, itu menginformasikan ada 221.000 nabi yang setiap itu ditugaskan kepada umat-umat terdahulu, Pak. Dan syariatnya mungkin berbeda dengan syariat kita, tapi yang nggak pernah berbeda itu adalah liwahidun, yaitu untuk mengesahkan Allah. Maka ibadah yang paling agung adalah mengesahkan Allah. Seperti halnya maksiat yang paling agung di antara maksiat yang ada yaitu mensyirikkan Allah. Paham Pak nggih? Jadi ibadah itu apa sih ibadah itu? Para ulama mengatakan ibadah itu ismun jami'un. Ismun jami'un lima yuhibbu wa huwa yarda. Segala aktivitas, segala sesuatu yang membuat Allah cinta dan ridho itu namanya ibadah, Pak. Entah itu min aqwalin, dari perkataan kita zikir, baca Quran, kita bersolawat, itu dari mulut kita. Au af'alin, atau perbuatan kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita sholat dan lain sebagainya, itu dari perbuatan. Au min kolbin, atau dalam hati kita sabar, qanaah, syukur, nggih, nerimo, ya, itu bagian daripada ibadah yang tempatnya ada di dalam hati. Segala sesuatu yang Allah ridho dan membuat Allah cinta itu namanya ibadah. Nah, ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau niki ngibadah, wis sembayang, wis melu pengajian, kok mau ngrasuge-suge? Nggih napa mboten? Kula niki wis jongkir walik tahajud, Ustaz. Poso iki poso Daud sampai 3 wulan, tapi kok ora suge-suge. Lah niki piye, Ustaz? Lah niki yang harus difahami konsepnya, Pak. Niki yang harus difahami konsep beribadah itu ketika kita, Ustaz, boleh enggak kita itu ketika ngibadah berharap Allah berikan kita itu kebaikan dunia. Ini ulama membagi menjadi 3 pendapat. Ya, Pak. Ketika niat kita ngibadah, karena memang pada prinsipnya, Pak, kita ini lemah. Kita ini lemah. Makanya Allah ini menggunakan lafaz di dalam Al-Quran itu lafaz transaksional, yang sebenarnya itu untuk supaya kita ini termotivasi untuk mengerjakannya. Contoh, di Al-Quran itu banyak menggunakan lafaz ishtara, jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli dari seorang mukmin.
menggunakan seperti itu. Atau ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau ndak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, Pak. Lah, kan seakan-akan ini ada sesuatu perniagaan yang ini bisa menyelamatkan kamu dari pedihnya api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi apa itu? Kamu itu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, oke. Kemudian kamu berjihad. Kamu bersungguh-sungguh untuk meraih ridhonya Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kamu berikan, termasuk bahkan dengan jiwa raga. Kuncinya beriman, kemudian jihad fisabilillah. Ada yang mengatakan jihad fisabilillah dengan amwal itu tidak harus dengan uang, Pak. Kadang dengan kedudukan kita, kadang dengan ketokohan kita, menyambungkan satu dengan yang lain. Wis aku duwe wong ning kono, engko apa jere aku sing iki TK iki kurang apa maneh, engko tak sambungno karo DPR ning kono. Itu meskipun kita nggak punya uang, Pak, bisa nyambungkan gitu, itu bagian dari amwal. Kenapa? Karena Allah berikan kita pengaruh untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat kebaikan itu dapat. Ya, ini ada yang mengatakan seperti itulah. Memang kita ini lemah, Pak. Makanya Allah itu menggunakan lafadz seperti halnya transaksional. Maka, Pak, ketika ada kita beribadah, kemudian niat, Ustaz, saya itu pengen sholat duha ben rezeki ini tambah lancar. Ngene mboten, Pak nggih. Ustaz, kula niki pengen sholat qobliyatul fajr, Ustaz. Kenapa? Supaya saya dapat dunia dan seisinya. Berarti mobil Pajero ya kalah, Ustaz. Ya kalah. Lho niki estu, Pak. Mobil Fortuner niki kalah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia saisi-isi ini. Tapi pemahaman kita, Pak, hari ini, ini berarti aku oleh Pajero mari iki. Apa oleh Fortuner mari iki. Nah, ini pemahaman seperti itu yang harus kita luruskan. Maka ulama ini membagi jadi 3, Pak. Ada seorang hamba, ketika dia itu beribadah, dia mengharapkan transaksional dunia, Pak. Sebagian ulama itu ada yang memperbolehkan sebagai motivasi. Dia beribadah itu bukan untuk dunia tapi untuk Allah. Dia betul-betul karena Allah. Dia ke masjid hari ini taklim ya untuk Allah. Tapi di samping itu, Pak, dia ya Allah muga-muga mosok ora sih aku karo Gusti Allah niki wis luar biasa sembayangi mosok njaluk ae kok ora diwae. Artinya berharap kesejahteraan dunia. Apakah boleh? Ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan boleh. Tetapi di sini, Pak, ini dalam kategori yang nomor 3, Pak. Artinya yang paling lemah niki ya iman seperti ini. Ini saya nanti jabarkan, Pak. Kemudian yang kedua, orang beribadah itu dia untuk supaya dapat pahala. Nah, kita ini beribadah, kemudian kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, kita apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan pahala dari Allah. Oke, itu seperti itu. Jadi kita, waduh, iki marine maca Quran, sik tak hitung, iki pirang huruf ya. Karena man qara'al Quran, ya, barang siapa membaca Quran la aqulu alif lam mim harf. Aku enggak katakan alif lam mim itu harfun. Walakinna alifun harfun, lamun harfum, mimun harfun. Tapi aku katakan alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Wa kullil hasanati bi asyri amthal. Kemudian aku lipat gandakan 1 huruf dengan 10. Alif lam berarti 30 huruf. Berarti kalau saya baca 1 halaman tak hitunge piro, Pak. Mari ngono berarti aku pahale oleh 200 sakmene swidak ngono. Jadi berharap pahala apakah boleh? Boleh. Tapi ini pertengahan, Pak. Pertengahan, ya. Jadi aku
pengen pahala iki, pengen pahala haji, ya, pengen pahala pengen pahala nanti pengen surga pengen rumah di surga dengan saya istiqomah untuk sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib. Nah, itu berlomba-lomba seperti itu boleh. Tapi Pak, ya, yang ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah ketika kita beribadah, motivasinya adalah rasa syukur kita kepada Allah, itu yang paling luar biasa. Makanya motivasi kita bah soge, bah ora soge, bah melarat, bah duwe masalah, sing penting aku iki diridhoi Gusti Allah, aku bersyukur sama Allah. Seperti contohnya baginda Rasulullah, Pak. Beliau itu, bayangkan Pak, sholat qiyamul lail, beribadah qiyamul lail itu sampai kakinya bengkak. Ini saya sering ceritakan. Kalau kita Pak bengkak karena kebanyakan makan sate, jadinya asam aurat, kemudian kakinya bengkak, nggak bisa sujud. Ya. Waduh, sikilku abu pincang-pincang. Opo mari tahajud? Boten. Ya. Mari opo? Mari mangan sate entek 30 tusuk. Ya 30 tusuk di lekape nggih. Tapi bayangkan Pak, baginda Rasulullah Pak, beliau ini sholat. Maka saya pernah membayangkan Pak, sholat model apa yang itu membuat kaki bisa bengkak, itu model apa Pak? Kalau kita Ramadan biasanya kalau tarawihan itu 1 juz Pak, itu yang kaki kita memang kemeng, tapi yang paling abot itu yang meripati, kadang sampai jelungup Pak kalau lagi ngantuk. Tapi kalaupun tidak ngantuk Pak, 1 jam berdiri itu hanya kemeng, tidak sampai abu. Maka jenengan bayangkan, berdiri model apa, sholat model apa yang itu membuat kaki bengkak, coba bayangkan. Dan Rasul itu Pak, kita bicara bab makan ya hari ini. Kemarin kita ini bicara bab makan dalam kitab Syamil Muhammadiyah ini. Maka Pak, Rasulullah itu orang yang paling menjaga makanannya. Mboten kados kula, mboten kados jenengan yang makannya agak sembarangan. Rasulullah ini makannya jaga sekali, termasuk beliau itu bugar fit. Tapi bagaimana dalam benak kita sholat model apa membuat kaki beliau bengkak ini? Kalau tidak saking panjangnya, kalau saking tidak lamanya sholat itu Pak. Kemudian ditegur oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarta laka dzanbaka ma taqaddama ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukankah dosane panjenengan ini sudah diampuni apa yang akan datang dan yang sudah berlalu? Kok lapo jenengan ibadah kok sampai kakinya abu kados niku? Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Ibunda Aisyah? Afala an akuna abdan syakura. Mosok aku ora oleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Artinya apa Pak? Syukur ini Pak, ini bagian daripada amalan hati. Kita ini amalan hati yang ternyata nggak banyak orang bisa melakukan Pak. Kita kemarin pernah nanya apa ya? Antara syukur sama sabar, ini lebih sulit syukur apa sabar Pak? Hah? Oh, takoni maning bingung maning kok wingi kok wis takoni iki. Hah? Kok sik bingung maning iki? Sik ragu-ragu, sik angel sabar Ustaz. Nggih jenengan memang rada ngamukan dadi angel sabar. Tapi memang yang lebih sulit ini syukur, Pak. Kita itu kalau dapat musibah, terkadang kita ini lebih mendekat sama Allah. Putra kita wafat, istri kita wafat, barang kita hilang pokoknya dapat musibah. Kita ini nelongso, kemudian mendekat kepada Allah. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi kalau dapat nikmat, kadang tidak kerasa Pak. Iso berkumpul seperti ini, bisa kita dapat kesempatan bisa belajar seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu ini nikmat sekali. Banyak orang pengen belajar tapi tidak punya waktu atau tidak punya kesehatan Pak. Atau ada orang itu punya sehat tapi nggak diberikan oleh Allah, digerakkan untuk datang ke sini. Loh kenapa ya? Aku tidak mau ya sudah. Padahal dia sehat, padahal dia itu tidak ada masalah, tidak ada kegiatan. Tapi jenengan Pak yang hari ini diberikan sehat plus digerakkan. Kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah, ya Rob, matur nuwun ya Rob, saya diberikan kemauan untuk datang ke majelis ilmu yang faedahnya bertemu orang-orang soleh. Nah ini luar biasa kalau kita bersyukur Pak. Tapi kita kan hari ini nggak bersyukur Pak, kurang syukurnya. Makanya Allah katakan wala in kafartum, ketika kamu ini tidak bersyukur, inna azabi
la syadi, ternyata azabku ini paling pedih. Kenapa? Karena banyak orang nggak bersyukur hari ini. Lah, maka Pak, kalau seandainya kita tahapan ibadah kita ini hanya sekedar transaksional urusan dunia, Pak, ya, maka hari ini kita harus ngupgrade. Kita ini, Pak, kalau sekedar hari ini bagian daripada amalan hati yang kadang-kadang orang ini berat, Pak. Orang ini, Pak, kalau dia punya hati yang qanaah, punya hati yang dia mengimani rukun iman yang keenam, antuk mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dia beriman kepada Allah dengan takdir baik dan takdir buruk. Saya selalu katakan